Nama anak bapakku, ya pasti aku dan Siska lah. Loh, Ren, Siska dan Aulia. Aulia teh saha? Lala, nama anak bapakmu di sistem munculnya siapa aja? Ya aku doang lah Ren, aku kan anak satu-satunya. Sistemku aneh, masa anak bapakku ada 3? Padahal kan aku cuma punya 1 adik, si Siska. Jangan-jangan bapakmu punya anak dari orang lain. Gak mungkin deh. Di kelas kita ada anak baru loh, cewek. Oh, murid pindahan ya? Iya, tapi dia anak yatim deh kayaknya. Dia diadopsi katanya. Iya, nggak punya orang tua kandung. Kasiannya. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya anak baru di sini. Tunggu deh. Kok muka lo sama Ren sama? Iya. Hah? Gila, persis banget muka kalian. Emangnya nama kamu siapa? Namaku Aulia. Aulia? Hah? Gak mungkin lah, aku kan sayang banget sama adik. Kakak, penyesalan terbesar kakak apa? Jarang main sepeda sama kamu. Kita harus sering-sering main sepeda bareng. Ayo. Ma, aku mau ayamnya yang paha. Ayam paha cuma 1 buat adikmu. Kamu makan sama garam aja tuh. Pak, saya mau jadi pemeran utama di pentas drama nanti. Gak bisa, adikmu sudah terpilih. Dia terlihat lebih hebat daripada kamu. Pak, aku dapat juara 2 loh. Pak, adik dapat juara 1. Wah, adik hebat banget. Papa bangga sama kamu. Ren, lihat tuh adikmu. Dia dapat juara 1. Kak, tahu nggak aku pacaran sama Reza? Apa? Kamu kan tahu kakak dari dulu suka sama Reza. Udah 5 tahun kakak naksir sama dia. Ya bodo amat. Reza suka sama aku karena aku lebih cantik daripada kakak. Dasar jahat. Selamat tinggal kesayangan semua orang. Kak, lepasin aku. Jangan lakuin ini. Aku yakin pulpen ini punya kekuatan ajaib. Nah, aku harus cari tahu kekuatan pulpen ini. Ren, lo udah 15 jam nulis gak capek apa? 15 jam, rasanya baru bentar. Itu lihat aja lo udah ngabisin 30 buku cuy. Aku nggak berasa capek kok. Aduh, ngantuk banget gak tahan. Masih siang gini udah ngantuk loh. Loh, kok tiba-tiba seger? Woi Ren, anak haram, ngapain sih lo di sini? Nyebelin banget sih kamu. Siska, gue benci banget sama lo. Iya, Siska si sok cantik padahal oplas. Kalian kenapa sih biasanya muji-muji gue cantik? Cantik apaan? Muka lo palsu semua. Udah operasi hidung, mata, bibir. Hati-hati, jangan kesenggol, ntar hidungnya copot lagi. Berisik ya lo berdua. Makanya bersyukur, cantik tuh dari lahir. Jadi beneran dibenci semua orang. Maaf pak, aku pulang. Loh, kok mama papa nggak ada sih? Astaga, aku lupa. Aduh, bosen nulis asal-asalan aja ah. Aku nggak suka musim hujan, sukanya musim panas, biar bebas main kemana aja. Aduh, ya. Ren, kamu pakai jas hujan. Iya tadi aku kepleset jadi kepilih musim hujan deh. Kalau gitu udah nggak bisa ganti, kan cuma pilih 1 kali seumur hidup. Aduh, jadi basah gini. Ren, bukannya lo gak suka musim hujan? Iyalah, tapi tadi kepleset jadi salah tekan deh. Lah, cowok itu anak baru ya, ganteng juga. Iya, tapi lo gak boleh deketin dia. Lah, kenapa? Dia musim panas, jadi dia musuh kita Ren. Pokoknya bahaya deh. Halo, aku Ren. Jangan deket-deket aku. Kenapa? Karena aku musim panas. Ren, sebenarnya kamu bisa loh kalau mau merubah musim. Ah, serius? Gimana caranya? Kamu harus menikah dengan pria bermusim panas. Bukannya kalau beda musim itu bermusuhan? Enggak kok, kata siapa? Reza, Kenapa? kamu mau kan nikahin aku? Enggak, Ren. Aku nggak bisa. Tapi kenapa? Karena Reza udah jadi milik gue. Lala, sisa umur aku masih 1000 tahun, lama banget. Lo bisa pakai sisa umur buat beli apapun. Pak, lagi mau bangun panti asuhan ya? Iya, Dek. Tapi dananya kurang. Padahal saya sudah galang donasi di sosial media. Aku mau ikut donasi ya. Dek, kamu kasih banyak banget. Uang dari mana ini? Aku tuker dengan sisa umurku. Bohong, dia pasti piara babi ngepet. Kamu kok seuzon sih sama aku? Mana mungkin ada orang yang ikhlas nuker sisa umurnya buat bantuin orang lain. Sisa umur gue aja ada 2000 tahun, tapi gue simpen sendiri tuh. Aku cuma mau hidup secukupnya kok. Ren, karena perang rumah gue hancur kena bom dan keluarga gue meninggal semua. Astaga, aku bantu kamu ya. Alhamdulillah, makasih ya Ren, lo udah bantuin gue banyak banget. Itu orangnya, dia yang ritual babi ngepet. Anda Ren kan? Anda ditangkap. Aku difitnah. Sumpah demi Allah, kalau saya bohong, saya disambar petir deh. Cindy, Ya ampun, gosong cu. semoga jatah makan aku banyak. Ya, cuma 1. Berarti kamu cuma bisa makan 1 kali. Kalau aku masuk angin atau pingsan gimana? Bahkan banyak orang yang mati kelaparan. Ren, mulai sekarang lo keluar ya
kenapa gitu? Karena jatah makan lo cuma 1, jadi nggak bisa makan bareng kita lagi di kantin. Aduh, lapar banget. Makan aja sekarang kali ya. Jangan, kalau lo makan sekarang ntar keburu lapar lagi, mending besok aja makannya biar bertahan lebih lama. Orang-orang pada kemana ya? Sepi banget di sini. Orang-orang pada pingsan karena kelaparan. Di UKS aja udah ada 50 orang yang pingsan. Aduh, sakit perut, tahan lapar. Nah, ibu jualan kacang, kamu mau beli nggak? Ibu udah jualan seminggu, belum laku. Boleh bu, ini uangnya ya. Ini uangnya kebanyakan, nak. Gak apa-apa buat ibu. Jatah makanku cuma 1. Masa cuma dipakai buat makan kacang? Gak apa-apa deh. Kacang itu adalah kacang kebaikan, nak. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih ma. Harus habis ya nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih Ren? Kalau lo nggak mau ikut, ya nggak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo nggak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya Marco, kamu juga. Hei anak malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak Polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Es krim immortal atau es krim pintar? Kalau kamu makan es krim immortal, kamu nggak bisa mati, Ren. Jadi nyawaku immortal mah. Iya, nak. Hei, serahkan HP-mu atau kamu akan saya bunuh. Coba aja bunuh aku. Loh, kok kamu nggak kenapa-napa? Jangan-jangan kamu setan. Didi, itu si anak haram, pemalas. Maksud kalian apa? Iya, adek tiri lo bilang lo itu pemalas di rumah. Dan orang tua lo benci banget sama lo. Dia ngarang. Halo kakakku yang baik. Ini aku bawain makanan buat kakak, dimakan ya. Tumben kamu baik sama aku. Merasa bersalah ya abis fitnah aku. Apa sih kak? Aku gak fitnah kakak kok. Orang aku sayang banget sama kakak. Gimana kak? Enak gak makanannya? Abisin aja ya. Enak kok. Bentar lagi kakak bakal mati. Makanan itu udah aku taruh racun. Panik gak? Panik? Aku gak bakal mati. Orang nyawaku immortal. Hah? Gak mungkin. Kakak pasti pakai ilmu hitam. Kakak pengabdi setan ya? Ngaku aja. Guys, jangan deket-deket Ren. Dia pengabdi setan. Ngaco. Berita dari mana sih itu? Halah, udah gak usah ngeles lagi. Adik lo sendiri yang bilang lo itu pengabdi setan. Adik, dia nggak tahu apa-apa orang aku immortal karena makan es krim. Alasannya gak masuk akal banget guys. Dia pasti takut adiknya ngebongkar rahasianya. Tadi pagi gue ngeliat dia ditusuk pakai pisau sama perampok, tapi dia gak kenapa-napa. Udah jelas dia pengabdi setan. Itu nggak bener. Illuminati. Ada apa ini ribut-ribut? Pak, mereka nuduh aku pakai ilmu hitam. Ren harus diusir dari sekolah ini pak. Dia bisa merusak nama baik sekolah. Enggak pak, itu nggak bener. Udah gini aja, ini ada ramuan pemusnah ilmu hitam. Orang yang menggunakan ilmu hitam akan mati jika meminum ramuan ini. Minum tuh kak. Hah? Masa aku minum ramuan ini pak? Ih, lo takut ya? Dasar pengabdi setan. Aku nggak takut kok. Sudah cepat minum. Es krim yang tadi aku makan kan bukan ilmu hitam. Jadi harusnya aman kan minum ini. Ma, arti angka 1000% ini apa? Itu tingkat rasa sayang semua orang ke kamu. Wah, berarti mama 1000% sayang sama aku dong. Iya dong, walaupun kamu cuma anak tiri. Hai bestiku tercinta. Hai. Tingkat sayang kamu ke aku cuma 10%. Jadi selama ini kamu cuma pura-pura jadi sahabat aku. Ya enggak lah Ren, aku beneran sayang banget sama kamu. Kita kan udah kayak saudara kandung. Udahlah, aku kecewa. Pak, aku pulang. Ren, akhirnya kamu pulang. Ayo kita makan. Iya, Pak. Hah?
0%. Papa udah gak sayang lagi sama aku. Sayang lah, nak. Pasti semua ini karena papa udah nikah lagi dan punya anak baru kan? Gak gitu, Ren. Papa sayang banget sama kamu. Kamu kan anak kandung papa. Ren, kamu lihat sendiri kan, papamu aja udah gak sayang sama kamu. Mendingan kamu pergi aja dari rumah ini. Pa, aku mau pergi dari rumah ini. Dasar anak gak tahu disayang. Ya udah, kalau itu mau kamu, silahkan pergi. Dan papa akan hapus nama kamu dari kartu keluarga. Dasar anak bodoh, yang dia lihat itu kan tingkat rasa benci, bukan rasa sayang. Waduh, disuruh nyari teman. Aku kan gak suka berteman. Terima aja tantangannya. Kalau berhasil kan kamu bakal jadi kaya. Bener juga. Siapa ya orang pertama? Mama, aku gak nyangka bakal segampang ini. Ma, ayo berteman sama aku. Ayo nak, dengan senang hati. Yeay, 2 orang lagi. Selanjutnya siapa ya? Fanny. Fanny, kamu mau jadi temanku? Mau dong, kamu kan orangnya baik. Makasih ya. Orang terakhir, Vivi. Dia kan musuhku. Aku sebel banget sama dia. Tapi ya udahlah demi jadi kaya. Woi culun, ngapain lo liatin gue kayak gitu? Vivi, kamu mau nggak berteman sama aku? Ayolah, kita damai aja mulai sekarang. Apa? Gue nggak salah denger. Ada syaratnya lah. Apa tuh? Traktir gue makan siang sekarang. Ayo kita ke kantin sekarang. Gak mau kantin, maunya restoran bintang 5. Gak masalah kok. Wih, baik juga si culun ini, walaupun mukanya kayak cumi. Status masa depan aku pengasuh bayi. Gimana caranya? Aku aja nggak suka sama anak kecil. Halo, apakah kamu mau bekerja sebagai pengasuh bayi di rumah saya? Saya akan membayarmu 100 juta per bulan. Hah? 100 juta? Kenapa kurang ya? Saya tambahin deh 200 juta. Aku mau kok. Aku emang suka banget sama anak kecil. Anak manis, ayo tidur. Udah malam. Aku mau dibacain dongeng sebelum tidur. Oke. Sus, mau makan bubur ayam. Iya, dimasakin dulu ya. Wah, Ren, padahal dulu anak saya susah makan, sekarang jadi nafsu makan. Saya akan menaikkan gajimu. Wah, makasih Pak. Papa, aku sayang sama encus yang ini. Dia baik. Iya sayang, wah sepertinya anak saya sudah sangat dekat denganmu. Ren, saya ingin bercerai dengan istri saya, tapi saya ingin anak saya punya ibu baru yang dekat dengannya. Kamu mau kan menikah dengan saya? Hah? Status sistemnya berubah. Tahun ini jatah senyumku 2 miliar, bagus deh. Anakku sayang, sini-sini mama peluk. Aku pergi sekolah dulu, mah. Dasar anak nggak tahu diri. Itu si Ren aneh banget, nggak pernah senyum. Iya, dikasih kado sama orang tuanya aja nggak pernah senang. Dia emang gak tahu berterima kasih orangnya. Mending kalian diem aja deh kalau nggak tahu apa-apa. Ren, katanya lo dibeliin mobil baru ya? Iya, aku dibeliin mobil baru 2. Kenapa? Lo bahkan gak senyum sama sekali. Dasar gak tahu bersyukur, orang aneh. Dokter, gimana keadaan adik saya? Kondisi adikmu tahun ini semakin parah, kankernya semakin ganas, dan jatah senyumnya tahun ini juga 0. Kamu bantu dia ya agar dia bisa bahagia. Iya, Dok. Dek, kakak datang. Kakak ngapain kesini? Aku benci sama kakak. Kakak pergi aja dari sini. Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Kakak ingin selalu melihat kamu tersenyum, Dek. Loh, kok tiba-tiba jatah senyumku banyak? Kekayaan keluargaku 585 M. Ternyata selama ini papa mama cuma pura-pura miskin. Aku private dulu deh. Beliin aku mobil sport dong buat pergi ke sekolah. Hah, gak salah kamu. Papa mana punya uang buat beli mobil sport. Rumah aja kita masih ngontrak. Kenapa sih papa masih bohongin aku? Aku kan udah 17 tahun sekarang. Woi, minggir lu miskin. Apaan sih? Aku nggak miskin kok. Gak usah ngaku-ngaku, semua orang di sini juga tahu kalau lo itu paling miskin. Guys, ada pemilik sekolah datang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi semuanya. Pak, kenapa Bapak bisa membangun sekolah ini? Sekolah ini dibangun 17 tahun yang lalu sebagai tanda kerinduan kami kepada anak kami yang diculik 17 tahun yang lalu. Pak, tolong keluarin si Ren miskin dari sini. Dia nyuri duit saya, Pak. Lolo, kenapa kamu fitnah aku? Dia bohong, Pak. Kalau benar kamu bisa dipenjara, Ren. Enggak, Pak. Dia itu miskin banget, Pak. Jadi maling. Aku bisa buktiin kok kalau keluargaku kaya. Hah? Itu kan jumlah kekayaan saya dan istri saya.